Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap bisa bertemu kembali dalam kegiatan proses pembelajaran secara daring. Tentunya kita tidak bisa melaksanakan ini semua jika kita mengalami masalah terhadap kesehatan dan kita tidak memiliki kesempatan. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya manusia berperilaku di muka bumi ini, sehingga ia kemudian terbebas dari masalah-masalah yang dihadapinya atau berpotensi akan dihadapinya. Baiklah peserta didik yang saya amat banggakan, hari ini kemudian kita bercerita tentang sebuah aliran yang cukup populer, ya, aliran berpikir yang cukup populer pada kalangan ilmuwan, ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar kepada adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk dapat memahami pada tataran permulaan terhadap aliran utilitarianism atau kemanfaatan, ya. Baik, aliran ini dikenal dengan aliran yang bernuansa kemanfaatan, ya. Jadi aliran utilitarianism ini digagas oleh salah satu pakar, ya, Jeremy Bentham, ya. Jadi ada reaksi, ya, ada reaksi terhadap konsepsi hukum alam yang digagas oleh para ahli sebelumnya, ya, terkait Anda boleh melihat kemudian video pengantar terkait hukum alam tersebut, ya, aliran hukum alam tersebut, sehingga nanti ketika Anda mengamati video pengantar ini, Anda kemudian bisa melihat bentuk reaksi daripada aliran hukum ini yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Sebenarnya Bentham melihat bahwa aliran hukum alam itu tidak kabur dan tidak tetap, ya. Ini yang kemudian Bentham bergerak untuk berpikir yang lebih abstrak, yang lebih idealis, dari a priori sampai kepada yang konkret, bersifat materialistis dan mendasar, ya. Jadi hal yang paling kemudian bisa diamati dari pemikiran Bentham ini adalah tujuan hukum itu memberikan kemanfaatan. Tujuan hukum itu memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Nah, konsep inilah yang kemudian menjadi sebuah aliran berpikir Bentham dan penerus-penerusnya. Kemudian dia meletakkan
kemanfaatan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Ya. Jadi ukuran adalah kebahagiaan sebesar-besarnya bagi banyak orang. Ya, ada kecenderungan di sini terkait sebuah bargaining. Ya, bagaimana kemudian membuat membuat masyarakat itu lebih bahagia. Tentu kalau bargainingnya dengan pendekatan ekonomi, ya tentu ini merupakan sebuah pola yang salah ya, yang salah atau yang tidak benar ya. Tentu jika nilai bargainingnya adalah sebuah pedoman berperilaku atau hukum, ya tentu ini adalah salah satu bentuk daripada tujuan hukum yang kita harapkan juga dari segi kemanfaatan. Jadi penilaian buruk, baik, adil atau tidak, ya ini tergantung ya. Hukum itu apakah mampu dia memberikan, dia mampu melahirkan sebuah penilaian baik atau buruk, adil atau tidak, ya? Apakah ia kemudian mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak? Nah, konsep daripada Jeremy Bentham ini memperlihatkan bahwa kemanfaatan itu diartikan sama dengan kebahagiaan. Ya. Jadi Bentham ini kemudian menginginkan adalah hukum yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Jadi kalau tujuan hukum itu kemudian dialihkan ya, proses menuju tujuan hukum itu dialihkan dengan cara-cara di luar hukum, ya tentu ini kemudian dapat juga memberi kebahagiaan masyarakat, namun sebenarnya ia tidak bisa dikatakan hukum juga ya, karena proses dalam pembentukannya itu tidak sesuai dengan prosedur-prosedur pembentukan hukum ya. Proses untuk menciptakan sebuah keadilan itu melalui happiness. Proses menciptakan keadilan itu melalui kemanfaatan. Itu tidak sesuai dengan prosedur bagaimana pembentukan hukum tersebut. Jadi untuk memberikan sebuah kebahagiaan terhadap masyarakat, memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, tentu dibutuhkan sebuah konsep yang memberikan kemanfaatan agar menciptakan sebuah happiness atau kebahagiaan. Disinilah kemudian Jeremy Bentham paling dikenal dengan istilahnya, yaitu the greatest happiness for the greatest number ya. Inilah istilah yang paling populer dari aliran ini, the greatest happiness for the greatest number. Kebahagiaan sebesar-besarnya itu adalah orang yang memperoleh kebahagiaan, sebanyak-banyaknya orang yang memperoleh kebahagiaan itu ya. Jadi prinsip secara kuantitatif ya, jadi melihat ya, kualitas kesenangan selalu sama, senang ya. Ya. Meskipun kalau kita di dalam ruang lingkup kampus dakwah, kita seringkali diajarkan tentang bagaimana rasa bersyukur ya, bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang kemudian memiliki kemampuan hanya berkuliah, hanya menggunakan kendaraan
roda 2, ada yang roda 4, ada yang kemudian hanya melewati beasiswa, tidak bisa kuliah tanpa beasiswa, dan ada yang kemudian hanya lewat prestasinya. Maka kesenangan dalam konsep kita ini adalah melalui pola bersyukur. Ya, pola bersyukur. Nah, inilah yang kemudian tidak dimasukkan juga dalam konsep berpikir Bentham tersebut. Karena ia melihat sebuah kualitas kesenangan itu selalu sama. Ya, padahal ada orang yang menganggap sebuah kesenangan itu melalui ukuran-ukuran tertentu. Ya, apakah kemudian kepentingannya secara pribadi itu terwujud atau tidak? Ya, karena di dalam kepentingan masyarakat, di kepentingan individu, di dalam kepentingan individu terdapat kepentingan masyarakat. Jadi namun prinsip terbesarnya ya yang kemudian ia tetapkan bahwa kesenangan, kualitas kesenangan itu selalu sama. Ya, bagaimana kemudian hukum mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi? Ya, mayoritas masyarakat kemudian senang terhadap hadirnya sebuah bentuk aturan tersebut. Ia melihat kemudian kesenangan itu selalu sama. Ya. Untuk mewujudkan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan menurutnya. Ya. Jadi untuk memberi sebuah nafkah hidup, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah, itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan perlindungan, dan yang keempat, untuk mencapai persamaan. Ya. Jadi inilah yang kemudian yang keempat ini dalam konsep Islam tadi. Ia tidak menemukan sebuah persamaan yang sesungguhnya melalui pola bersyukur. Jadi melalui upaya memasukkan kemanfaatan dalam sebuah tujuan hukum, ya ini adalah untuk menciptakan sebuah kualitas kesenangan yang sama. Ya, jadi ini merupakan sebuah konsep lanjutan daripada Jeremy Bentham. Jadi diupayakan melalui hukum itu kemudian dapat memberikan nafkah hidup kepada masyarakat. Ya. Kemudian memberikan nafkah makanan yang berlimpah. Ya, waktu itu konsep ini masih berupa konsep menyebutkan makanan ya yang berlimpah dengan nafkah hidup, ya, serta memberikan perlindungan. Jadi terlihat bahwa hadirnya undang-undang, hadirnya aturan, ini memberikan kebahagiaan terbesar masyarakat. Jadi kalau sudah seperti itu, masyarakat kemudian bisa melihat bahwa undang-undang ini baik. Ya, dia hanya bahkan melihat atau berpendapat bahwa kemanfaatan ya, manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Ini sangat individualis ya. Ini sangat hanya memperhatikan kepentingan masyarakat agar kepentingan individu yang satu dengan
individu yang lain, maka harus dibatasi tidak menjadi kepentingan individu saja, ya, tidak individu tidak merugikan individu lain, ya. Jadi ia kemudian membuat konsep ini dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, ya. Jadi ia membatasi agar kepentingan individu itu harus kemudian bisa melihat bahwa sebuah hal yang membuat kita semua bahagia adalah melalui pola persamaan persepsi dengan masyarakat. Bagaimana kemudian apa yang dipandang baik oleh banyak masyarakat, seharusnya itu juga yang kita pandang baik, ya. Pola-pola seperti itulah yang kemudian waktu itu dibangun oleh Jeremy Bentham. Namun hingga saat ini berkembang, ya, pola-pola itu lebih spesifik, lebih rumit, namun konsep itu terbangun melalui konsep ajaran dari Jeremy Bentham tersebut. Jadi beberapa kemudian hal-hal, ya, beberapa hal yang kemudian bisa menciptakan kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat itu ditunjukkan misalnya melalui hedonisme kuantitatif, ya. Jadi ada paham yang dianut orang-orang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmania dan berdasarkan penginderaan. Jadi kesenangan yang dapat diwujudkan melalui pemikiran Bentham ini, melalui itu, yaitu kita seolah-olah mencari sebuah bentuk konkret, ya, bentuk konkret dari sebuah kesenangan itu. Kita diberikan perlindungan untuk mendapatkan nafkah hidup. Kemudian kita mendapatkan nafkah yang sangat banyak, ya. Nah, melalui pola hukum yang memberikan perlindungan tersebut, maka orang-orang bebas mencari nafkah dan mendapatkan nafkah sebanyak-banyaknya. Ketika kekayaan misalnya dia dapatkan, ya, dia mulai membandingkan berapa yang saya dapatkan dengan orang lain, berapa yang masyarakat ini dapatkan dengan masyarakat lain, ya. Nah, ini kesenangan yang semata-mata kuantitatif. Ketika ia mampu melewati, ya, pencapaian daripada sebuah masyarakat lain dari segi kekayaan atau kesejahteraan berdasarkan penginderaan, ini adalah salah satu bentuk hedonisme kuantitatif, ya. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, kita di UMI bagaimanapun kita diajarkan bagaimanapun stratifikasi yang kita miliki. Ketika kita masuk kampus, kita menjalankan ibadah, proses pendidikan, beribadah sholat 5 waktu sesuai, ya, jamnya, sesuai jadwal. Kita bersama-sama, kita diajarkan bersyukur untuk merasakan sebuah kesenangan yang sama secara sesungguhnya.
Jadi itu sangat kontradiktif dengan pemikiran yang kita pakai ketika kita masuk ke dalam ruang lingkup kampus kita ini, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Ya. Baik, baiklah para peserta didik yang saya banggakan, summum bonum ya. Jadi dia bersifat materialistik dan bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spiritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu. Ya, jadi seperti itulah pandangan daripada pemikiran Jeremy Bentham. Dan berikutnya ada kalkulus hedonistik ya, bahwa kesenangan dapat diukur, dinilai dengan tujuan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Nah, ini boleh Anda kemudian bisa melihat kembali ya beberapa pemikiran dari Jeremy Bentham yang kemudian Anda bisa memberikan salah satu contoh terkait hedonisme kuantitatif, summum bonum, dan kalkulus hedonistik. Kelemahan daripada aliran ini adalah rasional abstrak dan doktriner ya. Ia mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan, pembuat undang-undang, dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasan penerapan hukum. Jadi di sini kemudian aliran ini benar-benar ya doktriner ya. Dia mencampurkan sebuah konsep materialisme dan idealisme. Jadi ia kemudian tidak melihat bahwa ada pola mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasan dalam penerapan hukum. Ya, sepanjang kemudian ini bisa memberikan kebahagiaan bagi orang banyak, tidak perlu lagi ada pengindividualisan kebijaksanaan dalam sebuah masyarakat. Banyak contoh yang kemudian saya bisa memperlihatkan daripada sebuah kelemahan-kelemahan daripada aliran Bentham ini ketika ia digunakan. Ketika saya berjalan-jalan ke sebuah wilayah melakukan penelitian, tanpa sengaja di luar daripada konsep meneliti saya melihat ada kebiasaan masyarakat yang kemudian benar-benar tidak taat terhadap aturan-aturan. Ia kemudian berkendara ke sekolah tidak sesuai dengan umur, tidak menggunakan helm. Ya tentu bagi pengguna jalan poros antar provinsi ada batas kecepatan minimum dan ada batas kecepatan maksimum. Nah, inilah yang kemudian ketika ia tidak mencapai batas kecepatan minimum, ini kemudian ia merasakan bahwa semua masyarakat yang tidak mencapai batas kecepatan minimum itu adalah orang yang tidak bahagia. Kenapa mereka tidak mencapai batas kecepatan minimum tersebut? Karena adanya masyarakat dalam suatu waktu yang benar-benar tidak mengindahkan peraturan
tentang menggunakan jalan raya. Ya, nah sehingga ia tidak melihat bahwa mesti ada mengindividualisasikan kebijaksanaan, mesti melihat bahwa sebuah wilayah tertentu kemudian membutuhkan sebuah kebijaksanaan dalam waktu-waktu tertentu. Ya, karena dalam tidak sepanjang waktu orang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kebetulan saja masyarakat dalam perubahannya itu, perubahan zaman itu, yang dulunya ia kemudian tidak mengalami kendala dengan kegiatan masyarakat tersebut. Hari ini ketika ia kemudian beriring sejalannya waktu, ia kemudian mengalami perkembangan kemampuan sumber daya manusia, ia kemudian melihat bahwa ini tidak bisa lagi dibiarkan. Ini mengganggu. Ini tidak memberikan kesenangan bagi kami sebagai pengguna jalan. Karena ia melihat anak-anak yang kemudian bersekolah tidak pakai helm dalam berkendara dan di bawah umur. Ia kemudian menurunkan kecepatannya sehingga ia tidak mendapatkan batas minimum kecepatan yang telah ditentukan atau apa yang telah ia tentukan gitu. Nah, inilah salah satu bentuk kelemahan daripada aliran Jeremy Bentham ini, karena ia tidak lagi melihat keluasan dalam penerapan hukum. Ya, keluasan dari penerapan hukum. Padahal berbagai pola dapat dilakukan untuk kemudian membuat sebuah efektivitas hukum di tengah masyarakat. Nah, tentu setiap masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan pola berperilaku dalam mencapai kesenangan itu. Nah, namun dalam aliran ini juga memiliki sebuah kelebihan, ya, juga memiliki kelebihan. Di antaranya ini adalah sebuah hal yang penting dalam sejarah filsafat hukum yang kemudian ia menempatkan sebuah konsep kemanfaatan dalam menguatkan konsep kemanfaatan dalam mewujudkan tujuan hukum. Ia menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme di atas dasar materialitas baru. Jadi dia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkan di bawah kebahagiaan sejumlah individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat. Melalui aliran ini kemudian mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis. Ya, inilah yang kemudian sangat banyak kelihatan daripada tujuan hukum, ya, salah satu di antara ketiga tujuan hukum yang kita kenal itu. Jadi mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukan pada dalil-dalil yang abstrak, ya. Jadi ada juga meletakkan dasar kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum. Jadi ada juga kelebihannya bahwa memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting sebagai fungsi yang dikembangkan untuk tidak menghiraukan orang-orang lain. Ya, jadi ini memberikan pemikiran baru. Dari konsep ini kemudian melahirkan bahwa kita tidak boleh menghiraukan orang-orang lain. Ya, jadi ini memang sebuah
pemikiran yang sangat kritis, spekulatif, dan mampu melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru dari konsep yang ia bangun. Jadi itulah ada kelebihan, ada kelemahan daripada aliran ini, ya. Baiklah, untuk video pengantar kali ini saya cukupkan. Kita tetap melakukan pembelajaran secara aktif. Petunjuknya ada di sepada kita, ya, kalam.umi.ac.id. Nantinya hal-hal yang kemudian lahir pertanyaan-pertanyaan dari Anda menyimak video pengantar ini, mungkin kemudian kita lakukan pembelajaran aktif yang dituntun dalam sistem pembelajaran daring yang ada di Fakultas Hukum UMI. Terima kasih telah menyimak video pengantar ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya senantiasa mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.